Kira-kira kalau belajar PHP itu dari mana sih? Tahapannya apa saja? Dan kira-kira kalau teman-teman sudah bisa di basic-basicnya, teman-teman tuh bisa lanjut kemana? Dan teman-teman bisa mengerjakan apa saja? Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Learning Path PHP atau tahapan belajar PHP. Nah, sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, ngomong-ngomong tentang PHP atau Learning Path PHP, itu ada beberapa tahapan yang teman-teman bisa pahami atau pelajari. Tahapan pertama, tahapan basic yang hampir semua di bahasa pemrograman itu sama. Hampir ya, bukan berarti sama persis. Oke, kita mulai dari tahapan basic dulu. Tahapan basic yang pertama yang harus teman-teman pelajari adalah tipe data, variabel, dan operator. Tiga hal ini harus teman-teman khatam ya. Di bahasa pemrograman lain apakah ada? Yes, ada. Kalau tiga hal ini sudah, teman-teman coba lanjut ke percabangan atau if, else, dan switch ya, kalau misalkan di PHP. Terus teman-teman juga bisa lanjut ke loops atau perulangan. Nah, loopsnya sendiri ada for ya yang bisa teman-teman gunakan untuk looping di PHP. Kalau teman-teman sudah pelajari kelima hal tadi itu, teman-teman coba ke kasus-kasus tertentu. Contohnya, teman-teman memilah mana yang bilangan ganjil, mana yang bilangan genap dari perulangan. Misalkan teman-teman buat perulangan dari 1 sampai 100, teman-teman coba 1 itu ganjil, 2 itu genap, 3 itu ganjil, 4 itu genap, dan seterusnya. Atau teman-teman membuat sebuah game menggunakan nilai random pun juga bisa. Misalkan teman-teman tebak-tebak ya, ada angka 1 sampai 10, nilai randomnya itu akan disimpan di variabel, lalu teman-teman masukin apakah nilainya 5? Oh, salah. Apakah nilainya 3? Oh, salah. Sampai ketemu ketika benar-benar sama persis, berarti Anda benar. Selesai. Nah, itu teman-teman bisa mencoba kasus-kasus yang sederhana itu dari 5 hal yang teman-teman pelajari tadi. Nah, kalau sudah, teman-teman coba masuk ke array. Nah, array di sini tuh kalau tipe data dan variabel itu hanya menyimpan satu nilai, kalau array dia menyimpan banyak nilai. Dan ketika teman-teman menyimpan banyak nilai, banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Contohnya, teman-teman bisa masuk ke kasus pencarian nilai tertinggi, ya, pencarian nilai terendah, atau mentotal nilai yang ada di array, men-average, merata-ratakan nilai yang ada di array. Jadi teman-teman coba mulai ke kasus-kasus tersebut. Jadi yang tadi itu kasusnya itu cuma logika yang biasa ya, dan ini sudah menggunakan sekumpulan data. Itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah sampai di array, teman-teman juga harus belajar terkait dengan function. Jadi kira-kira kalau bikin function di PHP itu seperti apa sih? Dan penerapannya seperti apa? Penggunaannya seperti apa? Gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah khatam di PHP-nya ya teman-teman, teman-teman bisa masuk ke OOP di PHP karena PHP sendiri itu menggunakan OOP ya teman-teman. Teman-teman bisa belajar terkait dengan kelas, konstruktor, inheritance, constant, abstract class, interface, dan lain-lain. All about OOP. Hampir semua bahasa pemrograman yang memakai OOP menggunakan konsep yang hampir sama. Ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah belajar OOP-nya, basic-nya dapat, OOP-nya dapat, coba teman-teman masuk ke form handling. Nah, form handling itu teman-teman coba validasi, terus form request, dan lain-lain. Kalau itu sudah, teman-teman coba ke selanjutnya lagi, yaitu misalkan penerapan cookies, ya, open atau read file, terus file upload, dan lain-lain. Jika sudah, coba teman-teman integrasikan ke database. Nah, jadi kalau yang tadi itu mungkin masih menggunakan array ya teman-teman, jadi disimpannya di array. Kalau yang ini coba teman-teman integrasikan dengan database. Nah, kalau teman-teman sudah integrasikan ke database ya teman-teman coba bikin mini project yang teman-teman bisa buat kayak to-do list. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih high lagi ya nggak cuma to-do list biasa ya, tapi to-do list yang ada usernya. Jadi setiap user tuh bisa memasukkan to-do listnya sendiri-sendiri, atau ke manajemen gudang, ataupun manajemen gudang itu berarti sampai ke stok ya, ataupun sampai ke POS. Nah, kalau teman-teman sudah sampai di level tersebut ya teman-teman sudah bisa bikin mini project yang natif, karena tadi itu kita belum membahas framework sama sekali, masih natif. Nah, teman-teman bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Teman-teman bisa memilih
ke CMS atau ke framework. Kalau frameworknya sendiri itu cukup banyak ya di PHP. Ada CI, Laravel, lalu ada YII, dan lain-lain. Nah, kalau CMS-nya sendiri, teman-teman bisa ke WordPress ya, salah satunya yang cukup terkenal. Jadi teman-teman bisa terbagi menjadi dua di situ. Bisa CMS, bisa ke framework. Nah, kalau framework sendiri ya teman-teman bisa pelajari mulai dari controllernya, terus bagaimana integrasi database-nya, sampai bagaimana menampilkan data tersebut di view-nya. Karena untuk framework sendiri memiliki ciri khas sendiri, begitupun juga sama yang terkait dengan CMS, memiliki ciri khas sendiri. Nah, teman-teman sudah bisa masuk ke sana. Yang penting di awal jangan berpikir ke framework dulu. Kalau langsung teman-teman berpikir, wah, aku mau custom WordPress nih, aku mau custom framework, menggunakan framework ini nih, teman-teman bakal keteteran nanti. Coba belajar dari step-step yang tadi saya sebutkan. Ketika teman-teman sudah oke, natifnya oke ya, teman-teman bisa mulai masuk ke framework ataupun CMS-nya. Oke, selamat mencoba tahapan-tahapannya. Kalau misalkan ada kesulitan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Atau kalau teman-teman ingin join ke Suhu Community, bisa banget. Silakan, link ada di deskripsi ya tentunya. Dan kita juga bisa berdiskusi di Suhu Community. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir atau sudah menonton di video sampai ke detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.